Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Budaya Organisasi Bapak Ahmad Mardalis SEMPA. Dalam kesempatan presentasi budaya organisasi kali ini, izinkan kami kelompok 4 memaparkan hasil diskusi kami mengenai bagaimana budaya muncul dalam kelompok-kelompok. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 4. Dalam penjelasan pertama, saya Cantika Alia Nugraheni dengan NIM B100-180-060. Kemudian, selanjutnya penjelasan kedua dipaparkan oleh rekan saya Vieda Samala dengan NIM B100-180-066. Dan yang terakhir, penjelasan yang ketiga dipaparkan oleh rekan saya Milenia Cassandra Salsa dengan NIM B100-180-097. Berikut penjelasannya. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya yang menjelaskan tentang budaya organisasi, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa budaya organisasi menjadi elemen penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Maka, budaya organisasi merupakan karakteristik inti suatu organisasi yang membedakan dari organisasi satu dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi ini akan terjadi ataupun akan muncul ketika sudah memenuhi unsur-unsur dalam organisasi. Nah, kemudian organisasi ini sebagai wadah atau tempat dari orang-orang untuk berkumpul yang memiliki suatu tujuan yang untuk dicapai bersama. Oleh karenanya, pengorganisasian sangat penting, yakni karena perlu dilakukan untuk mempermudah proses berlangsungnya kegiatan dalam kelompok. Nah, apa sih itu kelompok? Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Jadi dari hal ini, kelompok memiliki ciri-ciri khusus, yakni sekumpulan individu dalam organisasi yang saling berinteraksi sehingga seseorang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain yang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kinerja kelompok dalam organisasi akan lebih efisien karena tujuan akan lebih cepat tercapai jika di dalam pengelolaannya dikerjakan secara berstruktur atau berkelompok. Kemudian kita masuk pada klasifikasi kelompok. Secara teoritis dan praktik, kelompok dapat dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Dari pemaparan ini dapat kita lihat bersama dari namanya, formal itu merupakan sesuatu yang mungkin secara resmi. Nah, pengertian dari kelompok formal ini sendiri merupakan kelompok yang sengaja dibentuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Tujuan dari kelompok formal ini adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan suatu organisasi. Kelompok formal ini juga memiliki aturan atau pembagian tugas yang jelas. Contoh dari kelompok formal ini adalah yang pertama kelompok kerja langsung atau command team yang memiliki pengertian bahwa adanya suatu hubungan keterkaitan antara hubungan atasan dan bawahan, dan seperti pengajuan alur pelaporan dari bawahan ke atasan. Kemudian adanya kelompok kerja kepanitiaan atau komit. Hal ini penjelasannya sama halnya dengan kelompok kerja langsung, di mana kita memiliki hubungan antara bawahan dan atasan yang bisa dimasukkan dalam suatu bagian organisasi. Kemudian yang ketiga, kelompok kerja temporal atau kelompok kerja khusus, task force team or specific team. Dalam hal ini memiliki tujuannya untuk menyelesaikan tugas tertentu sesuai arahan dari organisasi. Nah, kemudian ada penjelasan tentang kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang memiliki kepentingan sama, sehingga kelompok informal itu tidak terstruktur dan tidak ditetapkan resmi oleh suatu organisasi. Kelompok informal ini terjadi karena adanya tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Seperti halnya contohnya kelompok persahabatan atau friendship.
Kelompok ini muncul karena adanya individu-individu yang memiliki kesamaan hobi ataupun kesamaan etnis yang berkumpul menjadi satu sehingga membentuk suatu kelompok informal persahabatan ini. Kemudian contohnya yang kedua, kelompok kepentingan atau interest. Kelompok ini memiliki kumpulan-kumpulan individu yang mempunyai minat yang sama walau mungkin satu sama lain tidak saling mengenal. Seperti itu. Perbedaan antara formal dan informal. Untuk formal, yang pertama, sifatnya resmi. Kedua, disahkan undang-undang atau peraturan organisasi. 3. Tujuan yang jelas. 4. Mengikuti struktur organisasi yang disebut command group. Untuk informal, pertama, dianggap sebagai kelompok liar. Kedua, tujuan tidak jelas. 3. Tidak disahkan oleh undang-undang. Keempat, tidak ada struktur organisasi. Selanjutnya, alasan dibentuknya kelompok. Menurut MP Tampu Bolon, pertama, terpenuhinya kebutuhan sosial. Kedua, mendapatkan kepuasan dan terpenuhi kebutuhannya dalam kelompok. Ketiga, rasa aman dan merasa puas. Keempat, penghargaan, kedekatan, dan daya tarik. Karakteristik kelompok. Pertama, struktur. Struktur menunjukkan adanya hierarki suatu organisasi. Kedua, hierarki status. Status yang diberikan pada posisi tertentu merupakan konsekuensi dari karakteristik tertentu yang membedakan antara posisi yang satu dengan posisi yang lain. 3. Peran. Setiap posisi dalam struktur kelompok memiliki peran yang saling berhubungan, yang terdiri atas perilaku yang diharapkan dari mereka yang menduduki posisi tersebut. 4. Norma. Norma adalah standar yang diterima oleh para anggota kelompok. 5. Kepemimpinan. Pemimpin kelompok memiliki pengaruh tertentu bagi para anggota kelompok. Keenam, kesatupaduan. Kesatupaduan dipandang sebagai suatu kekuatan yang memaksa para anggota untuk tetap berada dalam kelompok. Dari pemaparan penjelasan mengenai kelompok berdasarkan Organizational Culture Assessment Instrument, budaya organisasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, budaya klan. Merupakan sebuah tempat kerja yang bersahabat di mana orang-orang saling berbagi di antara mereka seperti sebuah keluarga besar. Pimpinan bertindak sebagai mentor dan memiliki figur sebagai orang tua. Dalam jangka panjang, budaya klan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan sumber daya, kemudian mengutamakan keutuhan dan moral. Keberhasilan dari budaya klan di sini adalah kepekaan terhadap konsumen, kemudian penghargaan terhadap manusia. Jenis yang kedua yakni adalah budaya advocacy, sebuah tempat kerja yang dinamis, bersifat entrepreneur dan kreatif. Para pimpinan bertindak sebagai inovator dan pengambil resiko. Dalam jangka panjang, jenis budaya ini dapat dimanfaatkan sebagai pertumbuhan dan mendapat sumber daya yang baru. Keberhasilan dari budaya jenis ini adalah adanya produk yang unik dan baru. Jenis yang ketiga, budaya hierarki. Sebuah tempat kerja yang sangat formal dan terstruktur. Para pimpinan membanggakan dirinya sebagai koordinator dan pengatur yang baik yang mengutamakan efisiensi kerja. Dalam budaya ini, jangka panjang dapat dimanfaatkan sebagai stabilitas dan kinerja efisien sehingga berjalan lancar. Keberhasilan dari jenis budaya ini adalah penyampaian yang baik, penjadwalan yang baik, dan biaya yang rendah. Dan jenis yang terakhir adalah budaya market. Budaya market sebuah organisasi yang berorientasi pada hasil atau pencapaian dengan fokus utamanya adalah menyelesaikan pekerjaan. Para pimpinan adalah penggerak yang kuat, produser, dan pesaing. Jangka panjang dalam budaya ini dimanfaatkan sebagai kegiatan kompetitif atau pencapaian tujuan dan target. Keberhasilan dari jenis budaya ini yakni adalah harga yang bersaing dan unggul di pasaran. Sehingga gaya organisasi ini adalah dorongan yang kuat untuk berkompetisi.
Bagaimana budaya muncul dalam kelompok-kelompok? Nah, ada beberapa unsur yang berpengaruh terhadap pembentukan budaya organisasi nih. Yang pertama, lingkungan usaha. Lingkungan usaha yaitu lingkungan di mana organisasi itu beroperasi akan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan konsep dasar atau keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah organisasi. Yang ketiga, panutan atau keteladanan, yaitu orang-orang yang dapat menjadi panutan atau keteladanan bagi pegawai lainnya. Yang keempat, ada upacara-upacara, yaitu acara-acara rutin yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi dalam rangka memberikan penghargaan kepada pegawainya. Yang terakhir ada jaringan budaya. Jaringan budaya itu sendiri yakni jaringan komunikasi informal yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai dan budaya organisasi. Nah, dalam aspek penting di sini ada proses pembentukan budaya organisasi. Seperti yang kita ketahui, budaya organisasi tidak dapat muncul begitu saja. Dalam proses pembentukan budaya organisasi, selain adanya unsur budaya organisasi yang termasuk lingkungan usaha, nilai-nilai atau value, kemudian panutan atau keteladanan, upacara-upacara yang menjadi acara-acara rutin di suatu perusahaan ataupun organisasi, dan yang terakhir adalah network, jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan. Nah, dalam proses pembentukan ini ada beberapa faktor-faktor, yakni yang pertama adalah pendiri organisasi. Budaya organisasi dapat ditelusuri dengan keberadaan para pendiri-pendirinya. Karena pendiri-pendiri ini pasti memiliki kepribadian yang dinamis, memiliki nilai yang kuat, dan visi yang jelas tentang bagaimana organisasi seharusnya bekerja. Kemudian faktor yang kedua adalah pengalaman organisasi. Budaya organisasi akan berkembang seiring dengan pengalaman organisasi dalam menghadapi lingkungan eksternalnya. Suatu persaingan mereka rasakan dan mereka selesaikan permasalahannya. Kemudian adalah interaksi internal. Interaksi internal di sini merupakan budaya organisasi juga berkembang dari interaksi antara kelompok-kelompok dalam organisasi yang menjadi faktor penting juga dalam proses pembentukan budaya organisasi. Selain itu ada juga aspek penting nih. Yang pertama ada jenis-jenis yang terdiri dari kelompok. Yang kedua ada tujuan yang terdiri dari budaya organisasi dalam kelompok. Yang ketiga proses pembentukan yang terdiri dari budaya organisasi dalam kelompok. Yang terakhir ada unsur dan karakteristik yang terdiri dari budaya organisasi dan juga kelompok. Tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.